Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan membahas materi lanjutan dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan dengan submateri perairan darat dan pemanfaatannya. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, mengklasifikasikan perairan, yang kedua, menjelaskan pola aliran sungai, yang ketiga, menjelaskan manfaat sungai, yang keempat, menentukan jenis-jenis air tanah pada lapisan tanah yang berbeda, yang kelima, mengklasifikasikan danau berdasarkan terjadinya, yang keenam, menjelaskan manfaat rawa. Perairan darat memiliki arti yaitu sejumlah massa air yang terdapat di daratan yang ada di bawah permukaan bumi yang tergenang dan mengalir di permukaan bumi. Perairan darat berasal dari air hujan yang meresap dan mengalir di permukaan bumi. Perbandingan banyaknya air yang meresap di permukaan bumi tergantung pada faktor sebagai berikut. Yang pertama, jumlah curah hujan yang jatuh, yang kedua lamanya curah hujan, yang ketiga penutupan vegetasi di permukaan bumi, yang keempat kemiringan topografi. Jenis-jenis perairan darat dibagi menjadi 4, yaitu air tanah, sungai, danau, dan rawa. Air tanah memiliki arti air yang terdapat atau tersimpan di dalam tanah. Biasanya digunakan sebagai cadangan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia. Asal-usul air tanah yaitu berasal dari air hujan yang meresap melalui berbagai media peresapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tanah yang gembur atau lemah akan meresapkan air lebih banyak daripada tanah yang pejal melalui pori-pori. Yang kedua, rongga-rongga yang dibuat oleh binatang seperti cacing dan rayap. Yang ketiga, rongga-rongga akibat robohnya tumbuhan yang besar. Jenis air tanah dibagi menjadi 2, yaitu air tanah dangkal, yaitu air tanah yang terletak di atas lapisan impermeable. Yang kedua, air tanah dalam, yaitu air tanah yang terletak di antara dua lapisan tanah yang impermeable. Ini merupakan skema lapisan air tanah di mana letak dari air tanah dangkal atau freatis itu berada di bawahnya lapisan tidak kedap air atau permeable, dan di bawahnya ini ada lapisan tidak kedap air atau yang disebut impermeable. Sedangkan untuk air tanah dalam atau artesis ini biasanya ada di antara lapisan kedap air impermeable. Manfaat air tanah yang pertama ini merupakan bagian penting dalam siklus hidrologi, yang kedua menyediakan air bersih secara alami, yang ketiga memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti mencuci, memasak, minum, dan lain-lain, yang keempat memenuhi kebutuhan industri seperti industri tekstil dan industri farmasi, yang kelima memenuhi kebutuhan pertanian seperti pengairan sawah. Untuk menjaga kelestarian air tanah di lingkungan kita tetap terjamin, perlu dilakukan hal berikut ini. Yang pertama ini, penggunaan air tanah agar dapat diefisienkan sehingga akan memperlambat menurunnya volume air tanah. Yang kedua, pemanfaatan hutan dan lahan penghijauan tetap dilaksanakan agar tidak menimbulkan ketimpangan tata air. Yang ketiga, peningkatan pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Yang keempat, pembuatan sumber resapan air hujan sebagai kelengkapan setiap bangunan. Yang kedua, kita akan membahas sungai, di mana pengertian sungai adalah tubuh perairan darat yang bentuknya memanjang. Sungai merupakan aliran air tawar dari sumber alamiah di daratan yang menuju dan bermuara ke danau, laut, samudra, atau sungai yang lebih besar, di mana proses terbentuknya yaitu dari air yang berada di permukaan daratan, baik dari air hujan, mata air, maupun cairan gletser, akan mengalir melalui sebuah saluran menuju tempat yang lebih rendah. Pada mulanya, saluran yang dilalui relatif sempit dan pendek. Namun, secara proses alamiah, aliran ini akan mengikis daerah-daerah yang dilaluinya, yang akibatnya saluran ini semakin lama akan semakin lebar dan panjang, hingga terbentuklah sungai. Di sini ada jenis-jenis sungai di mana dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ini jenis sungai berdasarkan jumlah airnya, yaitu ada sungai permanen.
yaitu sungai yang airnya terus-menerus mengalir sepanjang tahun. Biasanya, sungai permanen ini tidak akan terpengaruh oleh pergantian musim. Contohnya itu ada di Sungai Musi di Sumatera. Yang kedua ini ada sungai periodik, di mana sungai yang airnya hanya mengalir ketika musim hujan saja. Untuk sungai periodik ini sangat dipengaruhi oleh pergantian musim. Contohnya ini Sungai Bengawan Solo. Yang kedua, jenis sungai berdasarkan sumber airnya. Yang pertama ini ada sungai hujan, di mana sungai yang airnya bersumber dari air hujan. Di Indonesia, sebagian besar sungainya merupakan sungai hujan karena curah hujan di Indonesia sangat tinggi. Yang kedua, sungai gletser merupakan sungai yang airnya bersumber dari lelehan air es atau salju. Sungai gletser ini banyak terdapat di daerah kutub. Yang ketiga, sungai campuran, di mana sungai yang airnya bersumber dari campuran air hujan dan air salju yang telah mencair. Ini ada jenis-jenis pola aliran sungai. Yang pertama itu ada aliran dendritik. Pola aliran sungai ini tidak teratur. Sungai aliran dendritik biasanya terdapat di daerah daratan atau daerah pantai. Yang kedua, aliran sungai trailis, di mana memiliki bentuk seperti sirip. Sungai ini terdapat di daerah pegunungan lipatan. Yang ketiga itu aliran sungai rektanguler, di mana membentuk sudut siku-siku pada daerah patahan atau pada batuan yang tingkat kekerasannya berbeda. Selanjutnya ini pola aliran sungai anular, di mana ini pada mulanya merupakan aliran radial sentrifugal. Yang selanjutnya muncul sebagai sungai subsekuen yang sejajar, sungai obsekuen, dan sungai resekuen. Yang selanjutnya ini ada pola aliran radial sentrifugal, di mana pola aliran sungai yang menyebar meninggalkan pusatnya. Pola aliran ini biasa dijumpai di daerah gunung. Dan pola radial sentripetal, aliran sungai yang sumbernya berasal dari berbagai arah kemudian menuju pusat. Contohnya pola aliran sungai di daerah ledokan atau lembah. Manfaat sungai yang pertama ini untuk perikanan dan juga tambak air tawar. Yang kedua, sarana transportasi air. Yang ketiga, sebagai sarana tempat rekreasi atau hiburan. Yang ketiga, sebagai PLTA. Yang selanjutnya ini sebagai irigasi untuk pertanian sawah. Selanjutnya itu ada danau. Danau adalah cekungan di daratan yang berisi air diam. Danau dapat dipandang sebagai tempat penampungan atau reservoir air tawar di darat pada ketinggian tertentu di atas permukaan bumi. Di mana jenis-jenis danau berdasarkan proses terbentuknya. Yang pertama ini ada danau tektonik, yaitu danau yang terbentuk karena adanya proses perubahan bentuk kulit bumi. Kulit bumi bisa terlipat, patah, dan bergerak. Ketika gempa misalnya, kulit bumi bisa patah. Akibatnya permukaan tanah ambles dan menjadi cekungan. Cekungan tersebut akan terisi oleh air dan akan membentuk sungai. Contoh dari danau tektonik di Indonesia yaitu Danau Poso, Danau Tempe, Danau Tondano, Danau Singkarak, dan Danau Tawuti. Selanjutnya untuk danau vulkanik merupakan danau yang terbentuk dari hasil aktivitas gunung berapi. Ketika gunung api meletus, batuan yang menutup bagian kepundan atau kawah akan terlempar dan meninggalkan bekas lubang. Pada saat hujan turun, lubang kawah akan terisi air kemudian membentuk danau. Contoh dari danau vulkanik di Indonesia yaitu Danau Kerinci, Danau Kawah Bromo, Danau Gunung Lamongan, Danau Batur, dan Danau Kalimutu. Selanjutnya itu ada danau tektovulkanik, terbentuk karena gabungan proses tektonik dan vulkanik, di mana ketika gunung api meletus, bagian tanah dan batuan yang menutupi gunung akan longsor. Longsoran itu akan membentuk sebuah cekungan yang akan terus-menerus terisi oleh air hujan sehingga akan membentuk danau. Danau tektovulkanik di Indonesia contohnya ini Danau Toba. Yang selanjutnya Danau Kars atau Dolina. Misalnya ini danau yang terbentuk dari proses erosi atau pelarutan batuan kapur oleh air hujan di wilayah batuan berkapur. Pelarutan batuan tersebut menghasilkan suatu bentukan cekungan. Cekungan ini terisi air hujan dan terbentuk danau yang disebut dolin. Danau Kars yang ukurannya lebih besar dari dolin disebut sebagai Uvala.
danau kars yang memiliki ukuran lebih besar dari Upala bernama Polje. Salah satu danau kars di Indonesia ada di Gunung Kidul, Yogyakarta. Yang selanjutnya ini ada danau glasial, terbentuknya akibat adanya pengikisan dasar lembah oleh gletser. Ketika musim panas atau musim gugur, gletser yang mencair mengisi cekungan-cekungan yang dilewati sehingga akan membentuk danau. Yaitu beberapa contoh danau glasial di dunia adalah Great Lake, Finger Lake, dan Superior Lake. Selanjutnya ada danau tapal kuda, yaitu terbentuk dari material hasil erosi yang terendapkan saat kecepatan aliran sungai menurun. Pengendapan ini menutup aliran sungai pada meander, sehingga meander terpisah dari aliran sungai yang baru. Meander sungai yang terpisah dan terisi air kemudian membentuk danau seperti tapal kuda. Danau ini kerap juga disebut sebagai Kalimati atau Oxbow Lake. Di Indonesia, danau tapal kuda ini ada di beberapa tepian sungai Kalimantan. Yang selanjutnya ini ada waduk atau bendungan, di mana danau yang terbentuk lewat pembendungan aliran sungai. Selain bentukan manusia, waduk atau bendungan bisa terjadi karena proses alami seperti longsoran. Contohnya ada di Danau Pangilon di Dieng dan Telaga Sarangan di perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Waduk dibentuk atas bermacam-macam fungsi, bisa untuk menampung air, mencegah banjir, pembangkit listrik, budidaya ikan, pertanian, dan rekreasi. Beberapa waduk buatan manusia yaitu Waduk Jatiluhur, Waduk Saguling, Waduk Gajah Mungkur, dan Waduk Kedung Ombo. Ini adalah manfaat dari danau yaitu yang pertama, tempat menggerakkan turbin, yang kedua itu tempat memelihara ikan tawar, yang ketiga pengirigasian, yang keempat sumber air tawar, yang kelima sarana rekreasi dan olahraga, yang keenam tempat pengembangan nilai budaya. Yang selanjutnya ada rawa. Rawa adalah dataran bertanah basah yang selalu digenangi air secara alami. Genangan itu disebabkan oleh sistem drainase atau pelepasan air yang sangat buruk dan letaknya lebih rendah dari daerah di sekelilingnya. Rawa biasanya berada di sekitar sungai atau muara sungai yang cukup besar. Ini ada jenis rawa. Yang pertama itu berdasarkan genangannya, di mana rawa yang airnya selalu tergenang. Tanah di daerah rawa yang selalu tergenang, airnya tidak dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian karena lahannya tertutup tanah gambut yang tebal dan tingkat kemasaman yang tinggi. Yang kedua ini ada rawa yang airnya tidak selalu tergenang. Jenis ini menampung air tawar yang berasal dari limpahan air sungai pada saat air laut pasang dan relatif mengering pada saat air laut surut. Yang kedua ini berdasarkan proses terbentuknya, di mana ada rawa abadi, yaitu rawa yang tidak pernah kering sepanjang tahun. Yang kedua ini ada rawa pinggir sungai, rawa yang diperoleh di kawasan pinggir pantai. Jenis rawa ini terus-menerus diakibatkan oleh pasang surut air laut. Proses berlangsungnya yaitu karena bentuk-bentuknya rendah di pinggir laut sehingga dapat digenangi air laut. Tumbuhan yang bisa tumbuh di rawa pantai yaitu pohon bakau. Yang ketiga itu ada rawa cekungan. Ialah rawa yang diperoleh pada kawasan cekungan spesifik yang terus-menerus terisi oleh air. Berlangsungnya cekungan tersebut yakni karena pengurangan atau pengangkutan oleh tenaga endogen di sekitar cekungan. Manfaat rawa yang pertama ini untuk kawasan budidaya jenis ikan khusus. Yang selanjutnya ini ada kawasan budidaya beragam jenis tanaman khusus, contohnya ini seperti anggrek dan eceng gondok. Yang ketiga sebagai tanah alternatif sawah yang tidak dibutuhkan untuk dialiri air lagi. Yang selanjutnya sebagai kawasan bertumbuhnya beragam variabilitas hayati. Yang terakhir itu sebagai menyusutkan polusi dan pencemaran udara. Sekian, terima kasih pemaparan materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.